Terima kasih untuk kesaksian pujian yang disampaikan oleh Paduan Suara Karitas. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 pasal ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 51 ayat 3 sampai 15. Kasihani aku
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia disempurnakan, Ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Firman Tuhan dinyatakan demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak berdiri di situ akan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema minggu kelima Prapaskah hari ini adalah menata hidup sebagai imam-imam kecil. Ibu bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tanyakan apa sih yang terpenting atau hal yang penting dalam hidupmu, kira-kira jawabnya apa? Yang pertama, sehat, tahes ya, sehat. Apalagi?
Yang penting. Akhirnya ada yang bilang keluarga, tadi pagi lupa pada bilang keluarga soalnya. Iya, makasih ya Bu. Keluarga, oke, apalagi? Uang, hepeng, duit, money, cuan, semualah. Apalagi? Makanan, anak, apa maneh? Bayangan? Oh, pelayanan. Woi, saya kira bayangan. Pelayanan, baik, terima kasih. Apalagi? Yang penting. Pekerjaan. Pacar gimana pacar buat yang masih independen? Penting nggak? Gimana penting Pak, ditolak mulu. Ya, kita punya sesuatu yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Mulai dari yang sifatnya melekat pada kita, yang berelasi bersama dengan kita, betul ya? Sampai pada yang kita rasa bahwa ya bagi saya itu penting banget. Orang yang pekerjaannya gamers, bagi dia yang penting itu apa? Kuota. Konten, demi konten penting juga ya, boleh ya. Ya kan? Bagi dia ada sesuatu yang penting. Bagi yang lain juga punya sesuatu yang penting. Nah, secara sederhana, ya Abraham Maslow pernah menolong kita begitu ya, dengan membaginya dalam sebuah hierarki atau piramida kebutuhan. Pertama dari physiological needs, sesuatu yang secara fisik kita butuhkan, betul nggak? Apa misalnya? Air, makan, minum, casan, colokan, apa lagi? Baju, ya, termasuk reproduksi katanya Abraham Maslow. Lalu yang kedua, makin meningkat safety needs. Kita siapa sih yang nggak pengen aman hidupnya, betul nggak? Aman dari bencana, apalagi? Kesehatan, properti, semua kita punya, kita pengen itu ada. Dan kita menata semuanya itu, betul nggak? Nah, lalu juga ada kebutuhan love and belonging. Entah dari teman, entah dari keluarga, ada intimacy dengan orang yang kita kasihi, betul nggak? Ya, siapa di sini yang nggak butuh cinta? Atau siapa di sini yang kebalik? Pokoknya cinta dulu Pak, masalah fisiologis, masalah keamanan tenang. Apa yang kamu punya? Cinta. Kita makan pakai apa? Cinta. Belanjanya? Cinta. Emang ada diskonnya? Betul ya? Tapi kita butuh gak sih love and belonging? Butuh banget. Lalu apa? Esteem. Penghargaan terhadap diri. Respect bos. Ya, kita pengen gak dihargai sama orang terhadap diri kita? Anak menghargai orang tua, istri dihargai sama suami dan seterusnya. Ya, kebebasan. Kebutuhan akan sesuatu yang freedom, yang bebas. Kita merasa tidak terjajah, walaupun kadangkala cinta penuh dengan penjajahan. Ya kan, makanya namanya jatuh cinta. Kalau udah cinta, kita siap jatuh, dijajah oleh orang lain. Katanya begitu, katanya. Ya, dan yang terakhir adalah self actualization. Ya, sesuatu yang menjadi eksistensi kita. Ya, nah ini kan sesuatu yang sifatnya hierarki, Bapak Ibu, betul enggak? Kadangkala sudah tercapai yang paling dasar, kita meningkat sampai ke yang tinggi, yang paling dasar udah tercapai tapi tidak dikelola dengan baik. Bisa jadi nggak? Bisa. Udah aman nih, tapi kita lupa mengelola cara makan, apa yang dimakan, apa yang dipakai dan segala macam. Akhirnya bisa lagi tuh, goyah lagi apa yang sudah kita bangun, betul nggak? Sama juga, kita menyampai sampai pada self-aktualisasi, tapi kita lupa mengelola yang bawah-bawahnya. Atau bahkan sudah dicapai, kita lupa untuk memelihara yang lain. Dan kadangkala biasanya ketika kita sudah mendapatkan yang dasar-dasar, begitu ya. Kan kalau misalnya Maslow ini kan membaginya dalam gitu ya, paling dasar, lalu di atasnya dan seterusnya. Kalau sudah tercapai yang paling dasar, kadangkala kita bisa terlupa dan terlewat untuk memelihara yang dasar itu, padahal yang dasar itu kan menjadi fondasi, betul enggak? Ya. Nah, ibu bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam bacaan kita, banyak orang juga yang terlupa hakikat dasar kehadiran Yesus di dunia. Hakikat dasar kehadiran Yesus di dunia yang menyatakan karya keselamatan.
Dan hal itu yang terlupa, hampir terlupa oleh orang-orang yang mencari Yesus. Sehingga ketika tadi ada orang-orang Yunani yang minta kepada si Filipus, minta kepada Andreas ingin ketemu Yesus, Yesus justru jawabnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang tersebut. Kenapa? Apa yang terjadi di dalam bacaan kita? Pertama-tama itu karena Yesus itu baru saja disambut sebagai Raja dan Mesias menggunakan daun apa? Palem. Yang akan kita rayakan minggu depan sebagai Minggu Palma. Yesus baru disambut. Artinya apa? Yesus mendapat penghargaan enggak? Iya. Orang menghargai Yesus, memandang Yesus. Dan ketika orang mencari Yesus, yang digambarkan di dalam orang-orang Yunani di sini, itu mencari karena pengen ketemu Yesus, berfokus pada apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Karena mereka kan sebelumnya nggak ngikutin Yesus kemana-mana, betul nggak? Nggak tahu tentang pengajaran Yesus yang detil seperti para muridnya. Tapi mereka datang sebenarnya berfokus pada apa yang pernah Yesus lakukan dalam kuasa mujizatnya. Tapi disinilah justru ketika mereka mencari yang penting dari Yesus adalah kuasanya, mujizatnya, bukan esensi kehadirannya, di situ Yesus menyampaikan berita kematiannya. Gak nyambung kan? Emang gak nyambung. Tapi justru Yesus mengembalikan kembali. Kamu mencari aku pengennya apa? Karena ketika Yesus memberitahukan tentang kematiannya, Yesus sedang menata kembali persepsi, orientasi, motivasi orang-orang terhadap diri Yesus. Jangan mencari Yesus karena pengen mujizatnya aja. Tapi ketika Yesus nanti disalibkan, ketika Sang Mesias yang diharapkan bisa membebaskan dari penjajahan itu disalibkan, mereka mulai merotoli. Apa merotoli? Merotoli itu apa sih? Kok bahasa Jawa? Mundur satu-satu, jatuh satu-satu, gitu ya, hilang satu-satu, mundur tanpa berita, ghosting. Karena apa? Ketika ngikut Yesus, loh kok malah dia milih jalan kematian? Mesias macam apa ini? Kira-kira begitu. Dan disitulah kemudian Yesus menutup pembicaraan dengan apa? Apabila aku ditinggikan di bumi, semua orang akan datang kepadaku. Dan itu cara Yesus memberitakan kematiannya, bahwa dia akan disalib. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal penting dari kehadiran Yesus yang hampir terlupa ini diingatkan kembali oleh Yesus supaya para pengikutnya menata hidupnya, bukan cuman mengikut Yesus saat ada maunya, saat sedang senangnya, tapi kemudian habis kehidupan yang sudah ditata ambrol lagi, hancur lagi. Gara-gara mendapati Sang Mesias dan Sang Raja Imam Besar itu ternyata harus mati. Disinilah kita menarik dan kita bisa melihat sesuatu yang menarik dari apa yang Yesus ucapkan. Berita kematian Yesus merupakan cara Yesus menata hidup para pengikutnya. Dan ada 4 kategori yang Yesus gambarkan di sini. Yang pertama, Yesus mengingatkan hal-hal yang harus terjadi, yaitu Mesias harus mati. Layaknya biji gandum jatuh ke tanah, mati dan kemudian menghasilkan buah. Harus terjadi, gak bisa ditolak, gak bisa ditunda, dan itu harus terjadi. Yesus menata orientasi, persepsi, dan motivasi para pengikutnya dengan mengatakan apa yang harus terjadi. Mau gak mau, kamu gak terima, kamu harus terima. Karena ini yang harus terjadi. Yang kedua, Yesus juga menata para pengikutnya itu dengan mengingatkan konsekuensi yang harus dialami ketika mengenal Kristus, mengikut Kristus, dan juga mencari Kristus. Yaitu apa? Menghilangkan kemelekatan diri pada yang tidak kekal dan menanggalkan segala sifat kedirian kita. Digambarkan tadi dengan apa sih? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan. Ngeri kali Yesus ini. Mau nggak ngikut Yesus nyari nyawa, mencintai nyawa, hilang nyawa. Emang boleh nggak sih mencintai nyawa? Bukankah itu tadi safety needs, kebutuhan akan keamanan, setuju nggak? Tapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus mau mengatakan gini, jiwamu melekat kepada siapa? Jangan-jangan jiwanya melekat pada sesuatu yang tidak kekal. Sehingga engkau mengorbankan kekekalan itu sendiri. Maka Yesus sedang menata, kalau kamu ikut aku, percaya padaku, ada konsekuensi yang harus dialami.
Tinggalkan kemelekatan jiwamu pada sesuatu yang tidak kekal. Ya, bukan berarti kemudian tuh kata Tuhan Yesus hilangin nyawa. Udah saya mau hilangin nyawa. Enggak, itu fatalistik namanya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Yesus menata pengikutnya adalah dengan mengingatkan komitmen yang harus dilakukan. Kamu mau ikut aku? Iya. Konsekuensinya udah tahu? Sekarang komitmennya harus punya. Yaitu apa? Melayani dia, mengikut dia, meneladani dia, dan melekat kepada dia. Dan yang terakhir yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, termasuk orang-orang Yunani yang ngikut pengen ketemu Yesus, yang malah diberitain tentang kematian Yesus, Yesus justru menegaskan tentang jalan yang dipilihnya sebagai sebuah penataan total akan kehidupan. Yaitu apa? Kemuliaannya di dalam kematiannya. Dan menariknya juga kematian Kristus itu adalah untuk memuliakan kehidupan ini, membebaskannya dari dosa. Sehingga sebenarnya Yesus terguncang Bapak Ibu Saudara sekalian, cuman dia bertanya kepada para pengikutnya yang sedang mendengar dia, apakah aku harus bilang Bapak selamatin aku dong? Gak oke nih, mereka masa mau mengikut engkau, pengen percaya pada Kristus, tapi Kristusnya harus mati, selamatinlah. Yesus bilang apa? Enggak. Justru itulah saya harus datang. Ini esensinya kehadiran Kristus. Bukan cuman kuasa mujizatnya, tapi kematiannya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan yang Yesus pilih adalah ketaatan dalam penderitaannya. Inilah berita kematian yang Yesus sampaikan kepada para murid, kepada pengikutnya, kepada yang mau mengikutnya agar punya penataan terhadap dirinya ketika mengikut Kristus. Bukan cuma sekedar kamu orang Kristen, kamu kemudian mendapatkan kelimpahan berkat, tapi tidak ada perubahan, tidak ada penataan diri dalam hidupmu. Maka dari itu tema kita hari ini adalah menata hidup sebagai imam-imam kecil. 4 kategori ini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi sebuah lensa bagi kita untuk menata hidup sebagai imam-imam kecil. Kita yang adalah Kristus-Kristus untuk menata kehidupan yang lebih baik. Mari kita lihat satu persatu. Sadar atau tidak ketika kita bicara soal menata hidup, maka kita harus berhadapan dengan hal-hal yang juga harus terjadi. Menua itu pasti atau pilihan? Pasti. Kalau dewasa? Ya. Perubahan ketika kita menua terjadi nggak Bapak Ibu? Jadi. Rambut sudah mulai berkilau gitu ya. Perubahan apa yang akan dan sedang terjadi dalam hidupmu? Bahkan dari yang tadinya single, pacaran, lalu menikah, perubahan enggak? Walaupun belum tentu kepastian, kan ada aja orang yang milih tidak menikah, betul enggak? Ya, tapi selalu ada perubahan dan itu harus terjadi. Termasuk perubahan yang sangat sulit terjadi dalam hidup kita. Itu pun juga menjadi sesuatu yang harus terjadi. Yesus mengingatkan hidup kita tuh sangat dinamis sehingga perlu ditata. Dan ketika kita menata kita harus ingat apa yang perubahan yang harus terjadi. Dan ketika perubahan itu terjadi, ingatlah konsekuensi yang harus dialami daripadanya. Pertanyaannya adalah apa yang akan hilang saat kamu menata kehidupanmu yang baru? Ketika menikah, apa yang akan hilang ketika kita memasuki kehidupan rumah tangga? Hilang dalam tanda petik ya. Maksudnya apa? Yang akan kita korbankan. Yang akan kita tinggalkan. Apa? Keegoan. Terus apa lagi? 2 menjadi 1 Pak. Romantis kan? Prakteknya, saya nggak usah jawab lah. Ahnya aja lah. Tenang. Ya kan? Tapi justru di sini kita harus sadari dalam menata kehidupan sebagai imam-imam kecil, ketika kita menghadapi perubahan harus ingat ada konsekuensi juga yang harus dialami. Ketika kita bekerja tiba-tiba kita di PHK. Di PHK karena kesalahan misalnya, contohnya. Maka konsekuensi apa yang harus dialami? Yang harus kita korbankan? Oh mungkin dulu kita sering foya-foya ya, uangnya oke kita tahan dulu. Nah itu konsekuensinya. Ada banyak
Kembali kalau kita lihat segitiganya si Maslow itu ya. Ketika kita ingin mencapai sesuatu harus ada yang dikorbankan. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu harus ada yang kita hilangkan. Sebagai sebuah bentuk konsekuensi dalam menata kehidupan. Dan yang ketiga, komitmen yang harus dilakukan. Kalau memang hidupmu mau berubah dengan konsekuensi yang sudah siap kita dapatkan, komitmen apa yang bisa kita lakukan? Kebiasaan apa yang akan kamu ubah? Termasuk kebaikan apa yang akan tetap kita pertahankan. Serta kelemahan apa yang ingin kita tingkatkan. Yang kuliah pengen cum laude. Tahu cum laude? Tapi gak mau belajar. Hello. Bagaimana mau menata kehidupan pendidikan kalau ternyata komitmen yang gak ada. Ingin merubah kelemahan. Bahkan meningkatkan kelemahan kita. Tapi ingin mencapai sesuatu yang tinggi tanpa usaha. Gak bisa. Justru disitulah makanya kehadiran Yesus bahwa aku menempuh jalan kematian dan ada komitmen yang harus dilakukan sebagai para pengikut Kristus. Disitulah Yesus mengingatkan kita menata dengan komitmen yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, menata hidup sebagai imam-imam kecil. Mengajak kita untuk terus berpikir, menghayati dan melakukan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Mana yang akan kita pilih? Instan tapi salah atau pelan tapi pasti? Kalau bisa udah instan pasti cepat. Kayak pengiriman kilat ya, kayak kita belanja online, betul nggak? Nanyanya baru sejam yang lalu, 15 kemudian diingetin lagi, pengen 15 menit lagi nyampe tuh barangnya. Kan pengennya begitu, betul nggak? Ya. Tapi kadangkala Bapak Ibu saudara sekalian, dalam menata kehidupan ini ada banyak jalan-jalan yang pelan tapi pasti. Tapi tidak sedikit juga cara-cara yang instan, tapi kemudian salah. Sabar atau barbar? Sabar atau barbar? Saya ingin menata pasangan saya, Pak. Udah sabar, Pak, lama-lama barbar juga, Pak. Saya pengen menata anak saya. Lebih sabar lagi saya, Pak. Untung gak sampai dihajar. Tidak sedikit loh yang kayak begitu. Jalan-jalan yang kita pilih, jalan-jalan yang membahana atau yang sederhana. Ketika dapat perubahan, mendapatkan sesuatu, semua harus diviralkan. Ya, atau jalan-jalan sepi. Ya udah, pelan tapi pasti saya tahu ini tidak mudah, tidak cepat. Tapi saya mau secara perlahan-lahan teratur ingin menata semuanya. Silakan 4 kategori ini menjadi sebuah hal yang kita refleksikan dalam hidup ketika menata kehidupan ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hal yang harus terjadi, konsekuensi yang harus dialami, komitmen yang harus dilakukan, serta jalan-jalan yang harus kita pilih. Jikalau ini misalnya menjadi sebuah pilar dari keluarga kita. Ada Kristus sebagai dasar, ada pilar kasih, kepercayaan, menghormati, pengertian menjadi pilar-pilar penompangnya, ya, lalu di atasnya sebagai atapnya. Kalau ini pilar keluarga kita yang kita katakan ideal, mana yang saat ini ingin kita tata lebih baik lagi? Atau jangan-jangan mana saat ini yang sedang tidak baik-baik saja? Apakah masih ada kasih di dalam kehidupan keluarga kita? Masih ada respect enggak? Masih ada komitmen terhadap keluarga enggak? Atau jangan-jangan sudah tidak ada Kristus yang mendasari semuanya? Menata kehidupan sebagai imam-imam kecil. Berarti kita bisa menata kehidupan kita berdasar pada Kristus, mengingat karya Kristus. Jikalau dalam kehidupan kita secara pribadi ada punya dimensi kesejahteraannya sendiri, begitu ya. Mana yang ingin kita tata? Mana yang belum, mana yang telah tertata? Apakah dimensi intelektual kita, finansial kita, okupasional kita, pekerjaan kita, begitu ya. Dimensi sosial kita, lingkungan kita, spiritual kita, emosional atau fisik kita. Mana yang telah atau belum, mana yang kadangkala yang satu sudah tertata finansialnya oke, ternyata emosionalnya enggak. Dan kadangkala bisa terjadi berbarengan dan berbenturan begitu Bapak Ibu, betul enggak? Ya.
Tapi tadi dengan 4 kategori seperti yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya. Ketika pun ada perubahan-perubahan yang harus terjadi dari dimensi-dimensi kehidupan kita, maka belajarlah sebagai imam-imam kecil yang menata kehidupan selayaknya seperti Kristus yang Tuhan ingatkan untuk kita semua tadi. Saya ingin menutup dengan sebuah pernyataan dari seorang reformator gereja yang tadi di kata pembuka sudah disampaikan, yaitu Abang Martin Luther. Ya, Martin Luther ini ada sebuah kayak semacam buku kompilasi begitu ya, tentang 500 tahun masa reformasi, ya reformasi gereja. Dan di situ dikatakan 50 hal yang kamu mungkin tidak tahu tentang Luther. Disitulah perkataan-perkataan Martin Luther terhadap perubahan maupun juga terhadap nilai-nilai Kristiani yang menurut Luther ini terus harus dikembangkan. Menurut Luther begini Bapak Ibu, Tuhan begitu memegang kendali sehingga kebaikan yang kita lakukan benar-benar sebenarnya merupakan karya Tuhan. Kita hanyalah tangan Kristus. Dalam kebaikan yang kita lakukan, kita hanyalah Kristus kecil bagi satu sama lain. Hidup sebagai Kristus kecil berarti memiliki kehidupan yang merdeka, yang berkualitas, yang penuh kebahagiaan. Walaupun kadangkala hidup itu dirundung penderitaan karena kita menjadi seorang Kristen. Tapi justru di dalam pernyataan inilah Luther ingin kita memandang segala pekerjaan kita, segala hal yang kita tata dengan hal-hal yang baik, menjadi sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Selamat menjadi imam-imam kecil yang menata kehidupan kita, yang mungkin saat ini sedang kita upayakan, ingin kita capai, atau mungkin juga yang sedang hancur, tapi kita ingin bangkit dan bangun kembali. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita semua.